Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih saudara moderator yang memberikan waktu kepada saya untuk berbicara dalam forum ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi forum ini, karena forum ini dilaksanakan di tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, di dalam hal kita berbicara tentang segala sesuatu dalam pandangan Islam, maka kita harus pertama kali membangun pemahaman kita kepada, atau dasar pandang kita kepada Islam. Dasar pandang kita harus dibangun di atas dasar apa yang telah diajarkan oleh Islam. Dalam hal memahami kondisi umat sekarang ini, serta bagaimana kita mencari pemecahan problem umat ini untuk masa depan, kita mendapati riwayat dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Qalu ka'annaha muwadda'un ya Rasulullah fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bahwa Al-Irbad bin Sariyah menceritakan, Rasulullah pernah di suatu hari menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan mencucurkan air mata kami. Maka kami pun menyatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, beri wasiat kepada kami. Maka beliau pun berwasiat, aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaknya kalian mendengar dan taat kepada penguasa Islam yang membimbing kalian dengan Al-Quran was Sunnah, walaupun yang memimpin kalian itu adalah budak belian dari negeri Habasyah. Dan sesungguhnya siapa dari kalian yang masih hidup sepeninggalku, sungguh dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, dalam kondisi kalian menghadapi perselisihan yang banyak tersebut, tetaplah kalian mengikuti sunnahku, yakni ajaranku,
dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku, yaitu segenap pemahaman mereka terhadap ajaranku, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, yakni satu ungkapan supaya kita berpegang kuat-kuat dengan ajaran itu. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena segala perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan segala yang namanya bid'ah itu, semua yang namanya bid'ah itu sesat. Dan orang yang terjatuh dalam kesesatan itu, bila tidak bertaubat daripadanya, dia mati atas kesesatan itu, maka dia di neraka. Begitu wasiat akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, Rasulullah di sini memberitahukan satu kunci keselamatan dari berbagai fitnah perselisihan yang mengacau balaukan dan memporak-porandakan umat, yaitu berpegang dengan Al-Quran was Sunnah, dengan pemahaman para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin itu siapa? Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Safinah Maula Rasulillah, dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, bahwa khilafatun nubuwah min ba'di 30 sanatan. Pemerintahan yang di bawah naungan kenabian itu sepeninggalku adalah 30 tahun. Kemudian Safinah yang meriwayatkan ini merinci bahwa sepeninggal Rasulullah, 30 tahun sepeninggal Rasulullah itu ialah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, pemerintahan Umar 10 tahun, pemerintahan Utsman 12 tahun, pemerintahan Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Maka khilafatun nubuwah dalam hal ini, atau dengan istilah lain khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin sepeninggal Nabi, ialah pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Pemahaman mereka dan ummah yang dipimpin oleh mereka, yaitu para sahabat Nabi, itu adalah sebagai pemahaman yang dijamin keselamatannya dari segala fitnah yang terjadi. Pegang kuat-kuat pemahaman itu, jangan lepas kalau kau ingin selamat. Dan hati-hati kalian dari muhdatsat, perkara yang baru dalam Islam. Maksudnya perkara yang baru itu bukan baru kita ketahui. Kalau yang baru kita ketahui banyak, karena kita banyak yang nggak tahu tentang Al-Quran dan Sunnah itu, karena sibuk dengan perkara pengetahuan-pengetahuan lain. Jadi yang maksudnya perkara yang baru dalam Islam itu ialah perkara yang tidak punya rujukan dalil, tidak punya rujukan sejarah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau, dan apa yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin sepeninggal beliau semasa hidup beliau-beliau. Maka yang tidak dikenal dalam pemahaman dan pengamalan Islam itu di masa itu dinamakan muhdatsatil umur, perkara yang baru. Hati-hati kalian dari perkara yang baru, karena perkara yang baru ini
yang menyelinap di dalam pemahaman Islam itu adalah bid'ah, dan semua yang dikatakan bid'ah itu dhalalah, sesat, tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat, dan semua yang sesat itu akhirnya bila dia tidak taubat daripadanya dan mati di atas kesesatan itu di neraka. Ini wasiat beliau. Maka hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita melihat kekuatan masyarakat Islam sejak dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sampai ketika dipimpin para khulafa ar-rasyidin, kekuatan dalam bersatu dan kekuatan dalam berpecah. Dalam berpecah pun mereka kuat. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sempat terjadi perpecahan. Tentara Romawi berpikir mau menyerang dari perbatasan negeri Syam. Di masa pemerintahan itu mereka takut dan membatalkan niatnya, padahal muslimin dalam kondisi berpecah. Dan akhir dari perpecahan mereka ialah kembali kepada persatuan, yaitu kembali kepada Alkitab was Sunnah, dan kemudian sama-sama mereka membaiat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu sepeninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dimulai pembaiatannya dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yang Al Hasan membaiat Muawiyah. Beres perpecahan, segera mereka kembali kepada persatuan. Maka cerita perpecahan di dalam sejarah Islam seakan-akan memang ditakdirkan oleh Allah untuk memberi pelajaran kepada kita, pelajaran konkret. Kalau kau berpecah, begini loh caranya. Nih, dialami oleh pendahulu kalian, salafukum as-saleh, pendahulu kalian yang soleh, dan mereka selamat ketika mereka kembali kepada persatuan dengan kembali kepada tahkim Alkitab was Sunnah. Namun kemudian datang generasi-generasi berikutnya, mulai orang berpikir, orientasi berpikirnya kepada politik, kepada kekuasaan, akhirnya mulai mengenal pemahaman-pemahaman muhdatsat, pemahaman impor, yaitu dari filsafat-filsafat Yunani, dan kemudian akhirnya mulai kaum muslimin mempelajari salafnya Romawi, salafuhum at-taleh, pemahaman salafnya Romawi yaitu filsafat Yunani kuno, yang kemudian mulai mengenal apa yang dinamakan pemahaman subjektivisme, yang kemudian ditelurkan menjadi satu pemahaman pluralisme. Dan ini pemahaman pluralisme ini menjadi dasar untuk terbukanya penyakit daripada percampuran berbagai agama-agama menyatu di dalam Islam, karena pandangannya ialah semua agama sama baiknya, semua agama sama bagusnya, tidak ada satu agama pun yang berhak untuk mengklaim dirinya di atas kebenaran. Dan ini awal dari kebinasaan mereka ketika mereka terjatuh dalam muhdatsatil umur, pemikiran-pemikiran bid'ah ini, sehingga muncullah berbagai ahlul bid'ah, dan muncullah berbagai ilmu pemahaman terhadap Islam yang sesat, seperti ilmu kalam, seperti ilmu mantik, dan berbagai ilmu-ilmu yang lainnya. Maka akhirnya
semakin menurunlah semangat umat untuk kembali kepada Alkitab was Sunnah bersamaan dengan semangat sinkretisme beragama, dan akhirnya hilanglah sedikit demi sedikit dari masyarakat Islam itu Al-Furqan, yaitu semangat untuk furqan, membedakan al-haq dan dari al-batil, membedakan Islam dari kufur, membedakan as-sunnah dari al-bid'ah, membedakan al-ikhlas dari an-nifaq, dan akhirnya mereka pun meninggalkan prinsip al-wala wal bara, prinsip yang merupakan landasan utama dalam tauhid. Al-wala, monoloyalitas, mono kecintaan untuk Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Allah, dan al-bara, sikap antipati dan berlepas diri dari segala yang dibenci, dari segala yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hancurlah kepribadian Islam dari umat ini, dan akhirnya mereka menjadi bebek-bebek kotor yang membebek kepada pemahaman-pemahaman kafir yang ditawarkan oleh Barat, dan Barat mengambil pemahaman kafir itu dari salafuhum at-talih, salaf mereka yang bejat, yaitu pemahaman Yunani kuno, dan akhirnya jadilah umat ini menjadi umat jajahan di bawah pengaruh jajahan, dan menjadi mental manusia terjajah, mental budak, rendah diri, minder untuk menampilkan Islamnya, dan rasanya besar dadanya kalau memakai istilah-istilah Pak Sang Penjajah, rasanya besar badannya kalau memakai pemikiran-pemikiran Sang Penjajah, dan rasanya modern ketika meninggalkan Islam dan menantang Islam. Begitulah kisah sedih dari anak bangsa yang sedang kehilangan induknya. Selamat mencari induknya. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Nampaknya Mas sudah mantan Jenderal Laskar Jihad, sekarang sudah mengumandangkan jihad dalam versi terbarunya. Kurang lebih luar biasa, memberikan semangat dan mengakhiri pembicaraan juga dengan semangat yang luar biasa. Oleh karena itu nampaknya saya tidak membatasi semangat sahabat-sahabat para pencari kebenaran di sini yang ingin kemudian lebih banyak berdiskusi, lebih banyak mengkaji kebenaran dari beliau-beliau bertiga yang menjadi pemantik pada kesempatan kali ini. Meskipun lebih dari satu pertanyaan tidak apa-apa, asalkan tidak melampaui 3 menit. Saat penyampaiannya tidak melampaui 3 menit. Baik, jadi Mas yang sementara 4 ini terlebih dahulu, silahkan memperkenalkan diri supaya kita bisa mengetahui dari siapa dan ingin ditanyakan pada siapa, pada semuanya, yang jelas tidak melampaui 3 menit. Saya akan pegang. Oh ya, baik. Nanti yang akan saya bacakan pertanyaannya. Baik, pada atau mungkin Masnya Mas saja. Kalau tidak ada mikrofon, yang sampaikan. Mohon maaf Mas, nanti kalau kira-kira akan melampaui 3 menit, sebelumnya saya ingatkan, saya akan maaf akan saya potong. Terima kasih. Baik, lanjut Mas. Maka saya ingin mengkampanyekan sama teman-teman di sini, sudah saatnya teman-teman itu beralih. Tadi alhamdulillah Ustadz ada menyinggung selamat mencari induknya. Saya sangat mengharapkan sekali, menurut yang terhormat Ustadz Ja'far Umar Tholib, kira-kira induknya itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tommy UGM. Sebelumnya saya minta bayun, saya juga tidak ingin ada motif ekonomi kapitalisme untuk mempromosikan buku Mas Aji, tetapi ada tesis yang menarik yang dikeluarkan Mas Aji dalam buku ini. Pertama, pada halaman 145. Bun, saya bukan mahasiswa, bukan dosen, bukan guru. Saya hanya pendengar biasa saja.
Yang saya datang ke sini karena kemarin saya baca KR, ada acara di sini. Saya belum pernah mengikuti acara seperti ini, saya ingin tahu. Karena itu mungkin pertanyaan saya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, kami mohon maaf. Pertanyaan saya atau tanggapan saya melihat bahwa sekarang ini terjadi bersatunya atau bersamanya kalender Hijriah dengan kalender Jawa. Tanggal satunya itu 1 Muharram jatuh tanggal 31, 1 Suro juga jatuh tanggal 1. Nah, ini apakah bisa diartikan bahwa bersatunya kalender Jawa dan Islam itu membawa kepada kultur Islam, budaya Islam yang bisa merubah kultur budaya Jawa, yang budaya Jawa itu penuh dengan perilaku-perilaku menjurus kepada kemusyrikan yang tidak kepada ketauhidan. Nah, apakah dengan bersatunya kalender Jawa dan Hijrah ini kalender Islam, kultur Islam bisa merubah dari kultur yang tidak bertuhan menjadi kultur yang bertauhid kepada Allah. Ini mohon tanggapannya dari bapak-bapak, monggo, kami tidak bisa matur siapa yang secara matur. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja, saya sangat tertarik, tergugah saya ketika mendengar paparan dari Ustaz Ja'far ya, mengingatkan saya kepada bagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada para salafus saleh. Begini, hegemoni peradaban Barat atau pemikiran Barat yang didominasi oleh pandangan hidup saintifik, yang dimana hal ini mengajak pada dampak negatif kepada peradaban-peradaban yang lain, sehingga timbul mungkin kalau dari sini bisa saya kasih istilah westernisasi ilmu epistemologi, westernisasi ilmu pengetahuan, yang dimana di sini perlu adanya islamisasi ilmu pengetahuan, yang memang ini harus, karena ini adalah hal sangat prinsipil mengingat menjamurnya kapitalisme global ya. Berlepas dari itu, langsung kepada pertanyaan yang saya tanyakan adalah, saya sangat sayangkan sekali ketika umat-umat muslim Indonesia, para intelektual muslim Indonesia, ketika mereka masih berada di Indonesia, pemikiran mereka masih bersih. Tapi tatkala mereka terjun ke barat dan kembali lagi ke Indonesia, mereka membawa gagasan-gagasan baru yang mereka, di mana mereka beralasan bahwa inilah tafsiran yang baru, perlu ada reinterpretasi yang baru. Tapi sebetulnya kalau kita ingin memandang atau kalau kita ingin mengkorelasi dari pandangan Islam, justru ini jauh dari pemikiran Islam sebetulnya. Sehingga ada hal ini wajar, sehingga timbul kemarin ada fatwa dari MUI haramnya pluralisme beragama, karena memang kehadiran pluralisme beragama ini sangat meresahkan warga Indonesia. Terima kasih pada saudara-saudara penanya. Yang perlu diingatkan di sini kepada kita, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, adalah termasuk daripada keindahan Islam seorang kalau dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Karena itu umur kita ini pendek, waktu kita ini sempit, kemampuan kita sangat terbatas. Oleh sebab itulah kita disuruh oleh Nabi memilih-milih pembahasan untuk kemaslahatan kita dunia akhirat,
Jangan buang-buang waktu untuk mencari definisi berpikir itu apa. Ya sudah, kamu berpikir aja, ya itulah definisinya. Ada apa kamu tanya definisi berpikir, nanti ada lagi definisi ngelamun itu apa, definisi jadi habis waktumu untuk sesuatu yang tidak berguna bagimu untuk dunia dan akhiratmu. Seandainya kamu sudah tahu definisi berpikir, ilmumu tidak tambah. Seandainya kamu tidak tahu definisi berpikir, ilmumu tidak berkurang. Kau tidak dikatakan jahil ketika tidak tahu definisi berpikir, dan kau tidak dikatakan alim ketika mengerti definisi berpikir. Nah, jadi urusan definisi-definisi yang tidak mempunyai kemaslahatan bagi kita di dalam memahami tuntunan Islam dalam melangkah atau membimbing langkah kita ke depan, itu tinggalkan saja, masukkan ke tong sampah pemikiran. Adapun kalau ditanya induk kita ini siapa, induk kita ini ialah Islam itu sendiri. Kita disuruh kembali kepada induk. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, kalau kau bertikai tentang satu masalah, berbeda pendapat tentang satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu kembalikan kepada kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan kembali kepada Al-Quran was sunnah dengan pemahaman yang benar, itulah khairun, pasti baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik lagi akibat akhirnya nanti. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menginduk kepada Islam itu sendiri, wajib kita mempelajari Islam, siapapun kita, ya. Dalam ilmu Islam, ilmu itu para ulama memberi bimbingan. Ilmu tentang keharusan kita mengenal siapa Allah, siapa Nabi Muhammad SAW, dan apa itu Islam dengan dalil-dalilnya, itu adalah fardhu ain, wajib atas individu-individu kita untuk mempelajarinya. Kita wajib mengerti apa itu definisi najis menurut Islam supaya kita terhindar dari najis. Kita perlu tahu apa itu toharo, kita perlu tahu apa itu mensucikan diri dari najis, apa itu sholat, dan bagaimana cara sholat yang benar, dan bagaimana cara menikah yang benar, dan bagaimana cara berdagang yang benar, dan selanjutnya bagaimana cara berpolitik yang benar menurut Islam. Itu semua harus kita pelajari, fardhu ain, ketika kita akan terjun kepada satu masalah untuk mempelajarinya menurut pandangan Islam, siapapun kita. Yang kedua, ilmu yang masuk dalam kategori fardhu kifayah, yaitu kalau telah dipelajari oleh sekelompok umat Islam, maka menjadi gugur kewajiban mempelajari ilmu itu atas umat yang lainnya, yaitu yang masuk dalam kategori fardhu kifayah, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat Islam, itu fardhu kifayah. Nah, mereka yang sedang mempelajari ilmu-ilmu yang sedang dibutuhkan oleh umat Islam ini, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, tetap tidak gugur atasnya
dari fardu ain, perkara ilmu-ilmu yang masuk fardu ain itu, karena mereka wajib sholat, wajib taharah, wajib bersuci, wajib untuk berakhlak dengan cara Islam, maka harus mempelajari Islam. Di situ kita akan berkenalan dengan induk kita, rujukan kita dalam berbagai permasalahan. Di situ kita akan mendapati Islam itu sempurna, bukan hanya wacana, tapi betul-betul memang demikian kenyataannya. Ya. Nah, maka di situ kita akan mengalami ketenangan. Oh, ternyata saya punya induk dan saya mempunyai rujukan. Nah, tidak perlu mencari-cari lagi rujukan, karena semuanya sudah selesai diterangkan dan diteliti, dan kita tinggal melanjutkan penelitian kita tentang apa yang kita butuhkan daripada Islam. Maka kita wajib mempelajari Islam itu dalam perkara-perkara yang kita anggap kecil maupun perkara yang kita anggap besar. Kadang-kadang kita menganggap kecil satu masalah ketika kita sedang gandrung dengan satu masalah yang lainnya. Masalah politik kita anggap besar karena kita sedang gandrung dalam kampanye politik, sehingga yang kita pelajari konsep khilafah Islamiyah, konsep bagaimana negara Islam. Ketika ditanya orang yang bercerita tentang khilafah Islamiyah, bagaimana cara berwudu yang benar, waduh, itu nanti saja, kita ini sedang berbicara tentang konsep-konsep besar. Nah, ini bahaya. Jadi maka kita dituntun untuk kita merujuk kepada induk kita, yaitu Alkitab was sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kalau ditanya tentang apakah mungkin tentang perjuangan Islam atau perjuangan-perjuangan yang berlabel atau bernuansa Islam ini akan mencapai kemenangan dengan tanda-tanda yang ada, maka ingat, ikhwani fiddin azzakumullah, bahwa wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah ada kemenangan itu kecuali yang datang dari Allah, dari sisi Allah. Kemenangan yang dijanjikan oleh demokratisme, kemenangan yang dijanjikan oleh pemilu, kemenangan yang dijanjikan oleh KPU, kemenangan yang dijanjikan oleh berbagai panggung-panggung yang merupakan muhdatsat, perkara yang diimpor kepada umat Islam itu adalah palsu. Kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sajalah kemenangan yang hakiki. Maka kita telah melihat bukti-bukti di lapangan, ratap tangis di berbagai panggung demokratisme di Aljazair dengan face-nya telah berubah menjadi kubangan darah kaum muslimin di sana. Demokratisme di Mesir, demokratisme, dan sekarang yang sedang dielu-elukan yaitu di Palestina. Wallahi ini akan mengikuti jejak pendahulunya, yaitu cerita kemenangan menjadi cerita ratap tangis yang menyedihkan. Karena memang demokratisme itu bukan dari Islam dan bertentangan secara frontal dengan Islam. Dan kalau ditanyakan tentang budaya Jawa, sesungguhnya budaya Jawa sama dengan budaya Persia, sama dengan budaya Arab, sama dengan budaya Romawi, yaitu di sana sebelum Islam selalu mengandung unsur syirik dan mengandung unsur khurafat dan tahayul. Semua itu ada, dan Islam datang mengoreksi budaya Arab dan menghancurkan asas-asas budaya Arab yang mengandung syirik dan kufur,
dan mengembalikan kepada tauhid. Kemudian ketika melebar ke Persia, menghancurkan asas-asas syirik dan kufur pada budaya Persia. Demikian pula ketika masuk ke Romawi, dan demikian pula ketika masuk ke Indonesia. Maka tidak bisa ada pertemuan antara tauhid dengan syirik ketika Islam telah menjadi agama bagi orang Jawa. Demikian pula maka orang Jawa itu harus berubah untuk menjadi seorang muwahhid. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Ustaz untuk jawaban atas pertanyaannya. Dan kemudian kita langsung ke Pak Arif untuk beberapa pertanyaan ditujukan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa membuat satu judgement lagi persoalan Jawa dan Islam, tapi persoalan itu semua baik Islam. Kami prihatin kenapa teman-teman gerakan itu sekarang membaca terjemahan-terjemahannya. Seringkali justru terjemahannya itu banyak tadi disebutkan oleh ahli alatas ahli aja bahwa secara fundamental bagaimana sebenarnya Islam itu diterjemahkan, bisa dilihat dalam berbagai macam Ya, terima kasih kepada saudara moderator dan juga saudara penanya. Nama negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih kepada saudara moderator dan juga saudara penanya. Nama negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada. Jadi namanya mau dikasih nama Wiro Sableng atau apa terserah. Memang waktu itu tidak penting nama negara itu dan tidak ada lambangnya karena belum kenal Garuda waktu itu. Nah, oleh karena itu perkara nama ini dipersilahkan untuk kita memberinya. Apakah namanya Daulah Islamiyah atau namanya Islamic State atau namanya Khilafah Islamiyah atau apa, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini adalah wilayah pembahasan perkara dunia yang tidak diberi batasan oleh Islam, sehingga Rasulullah menyatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Demikian pula nama pejabat-pejabat, wazir, wali, amir. Rasulullah mengangkat komandan perang dikasih nama amir. Rasulullah mengangkat gubernur namanya amir. Rasulullah mengangkat menteri dikasih nama amir. Jadi karena mempunyai akses keputusan politik, perubahan politik, mempunyai kekuatan putusan-putusannya, maka dinamakan amir, yaitu yang memerintah. Kemudian kirim surat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada negara-negara lain itu adalah merupakan tindakan-tindakan politik atau manuver-manuver politik yang beliau lakukan dalam kerangka dakwah Islamiyah. Ya, semua manuver politik dan sebagainya yang beliau lakukan, manuver perang yang beliau lakukan adalah dalam kerangka dakwah Islamiyah. Tidak dibalik bahwa jihad bahwa dakwah itu dalam rangka jihad atau dakwah itu dalam rangka mendirikan negara atau dalam rangka negara, tidak dibalik. Tapi mestinya
manuver politik, manuver perang dan sebagainya itu adalah masih di bawah naungan misi dakwah Islamiyah. Ada pertanyaan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Arif tentang apakah ada gerakan-gerakan Islam yang steril secara pure dari pengaruh-pengaruh luar. Kalau di masa sekarang itu saya nggak yakin ada. Mesti ada pengaruh-pengaruh sedikit ataupun banyak. Tinggal masalahnya sebenarnya sekarang ini diperlukan bukan penampilan sosok gerakan yang steril pengaruh luar, tetapi ialah yang diperlukan perjuangan untuk melakukan sterilisasi dari pengaruh-pengaruh luar itu. Dan karena masih dalam proses sterilisasi tentu masih ada saja hinggapan-hinggapan penyakit-penyakit busuk dari pengaruh luar itu masih saja, tetapi terus melakukan upaya. Dan dalam hal ini dituntunkan untuk kita menghilangkan kibir dan ujub, guna jangan sampai kita menutup pintu kritik terhadap diri kita dan sosok pergerakan itu sendiri. Sebab dengan kibir, kesombongan dan ujub, merasa besar diri, itu akan menutup pintu kritik terhadap langkah-langkah perjuangan kita. Maka kita ini harus dikritik oleh Al-Quran was Sunnah, menyiapkan diri untuk dikritik oleh kitab was Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan semua kita memang mempunyai kemungkinan untuk terpengaruh atau terhinggapi polusi-polusi pemikiran, polusi-polusi akhlak dari luar itu. Nah, dengan kita mempunyai tekad untuk melakukan sterilisasi itu, dengan menyiapkan diri untuk dikritik oleh ilmu, yaitu ilmu kitab was sunnah, maka di situ ada peluang besar untuk maju dan peluang besar untuk terlepas dari lingkaran setan yang dibikin oleh barat dan antek-anteknya. Wallahu a'lamu bishawab. Cambuk untuk mencari jawabannya, bukan berarti harus ketiga pemateri kita yang menjawab, tapi mungkin suatu saat kita sendiri yang akan menemukan. Sebagaimana disampaikan tadi, sebetulnya mungkin ada benang merahnya, bahwa kalau mesti disampaikan oleh Mas Aji, Bang Arif maupun disampaikan oleh Ustadz Ja'far, ternyata memang back to Islam, itulah kemudian. Dan tadi pertanyaan terakhir Mas, mungkin tanggapan yang belum sempat ditanggapi tentang para cendekiawan Indonesia yang di Indonesia itu bersih setelah ke barat membawa pemikiran yang berbeda. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga Mas Aji mampu istiqomah, karena setidaknya beliau sudah bisa. Katanya dari pemikiran pertama bukunya, kita nanti tunggu bukunya yang kedua kita bandingkan. Nah, jangan balik lagi, itu kita doakan, karena beliau di Indonesia di SD dan SMP Al-Ikhlas, kemudian SMA-nya di Australia, kemudian menghasilkan buku itu. Sekarang kepada moderator dan kepada para pembicara dan atas kehadirannya untuk mengisi materi-materi yang diberikan kepada kami semua, kepada para jamaah dan kepada para jamaah putra dan putri, ikhwan dan akhwat, untuk bersedia hadir dalam acara talk show ini. Mudah-mudahan acara kita gelar ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa memberikan kontribusi untuk membangun peradaban Islam dan mengubah peradaban yang mungkin sekarang masih dalam memiliki ciri-ciri kejahiliahan, dan kita mengubah bersama-sama secara perlahan-lahan, mengubah dunia ini menjadi lebih Islami seperti itu. Untuk informasi bagi untuk para penanya yang putra dan putri tadi, bisa mengambil door prize di Sekretariat Jamaah Salahuddin Sayap Selatan Masjid Kampus UGM, termasuk juga bagi yang tadi telah menjawab pertanyaan di awal. Dipersilahkan Umar Tholib, Ustadz Ja'far Umar Tholib.
Berikutnya untuk Bapak Arif Ahyar, untuk Bapak Ustaz Ismail Fajri Alatas, terima kasih. Dan untuk saudara moderator Mas Jatmiko, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena waktu sudah mendekati zuhur dan acara sudah kita selesaikan bersama, atas partisipasinya untuk mengembangkan dunia Islam dan peradaban Islam. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.